Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Andik di Andik Works. Oke, jadi pada video kali ini akan sedikit berbeda teman-teman. Kalau biasanya di video saya itu terkait pembuatan furniture atau DIY kayu, maka kali ini saya akan review alat ini yang ada di teman-teman. Alat ini yaitu meter saw dari Yasuka. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita unboxing dan review mesin ini. Jadi untuk pembelian meter saw ini kita dapat ada manual book, kartu garansi, dapat bonus masker teman-teman, YSK, logonya Yasuka ya. Lalu ini ada meja semacam tatakan tambahan gitu ya, nanti dipasang di kanan kiri base plate-nya. Lalu di sini ada kantong debu atau kantong serbuk gergajiannya. Lalu ini ada dua kunci pas ya. Oke, ini lapis pertama foamnya kita buka. Jadi di sini ada klem teman-teman, klem. Lalu ya ini ada unitnya sendiri, jadi langsung jadi satu ya. Ini saya coba angkat. Oke. Iya. Oke, udah kosong teman-teman. Jadi udah saya keluarkan semua. Oke, ini jadi unitnya langsung kita buka aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai saya bongkar dan saya rakit. Sebenarnya tidak full merakit juga ya, jadi ini udah tadi saya keluarkan udah dalam bentuk satu unit gini, cuman saya pasang semacam apa ya, tambahan mejanya aja di kanan kiri sama klem di bagian sini. Nah, ini klemnya juga bisa dipindah-pindahkan di kanan ataupun di kiri, sesuai kegunaan aja ya. Mesin ini saya beli di toko online dengan harga sekitar 1,6 juta. Jika teman-teman nanti tertarik, saya cantumkan juga link pembeliannya di deskripsi ya. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, untuk meter saw ini yaitu tipe YMS 185A. Untuk daya listriknya itu sekitar 1050 watt. Untuk voltasenya 220 volt, frekuensi 50 Hz, dan untuk no load speednya itu bisa mencapai 5000 rpm. Dan blade size-nya sendiri yaitu sekitar 190 mm atau umumnya 7 inch ya. Kalau kita lihat perpaduan warnanya cukup oke ya teman-teman. Pada cover mesinnya ini dan pada tuas yang bagian atas pengatur kemiringannya ini berwarna orange. Dan sedangkan pada bagian lainnya seperti pada base, pada tiang penyangga slidernya ini, lalu pada cover blade bagian atas berwarna silver. Dan untuk part-part kecil lainnya seperti pada bagian meja tambahannya dan tuas-tuasnya ini berwarna, lalu pada pegangannya juga berwarna hitam, jadi menambah kesan ganteng ya pada mesin ini. Dan kalau dilihat dari bentuknya sepertinya hampir sama dengan meter saw yang lain, cuman yang unik di sini adalah bentuk slidernya teman-teman. Jadi untuk slidernya ini bentuknya berjejer vertikal ya. Kalau biasanya kita lihat di mesin-mesin meter saw merek lain itu slidernya itu berjejer horizontal seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas build quality-nya ya teman-teman. Jadi untuk bahan plastiknya ini menurut saya cukup kokoh ya. Dan finishnya juga lumayan rapi. Di sini sayang sekali karena ini bahannya kalau dipegang seperti rubber, cuman agak keras teman-teman. Saya kurang paham ini plastik atau rubber ya, tapi kayaknya plastik sih. Kemudian pada bagian base-nya ini juga cukup kokoh teman-teman. Dan tadi ketika saya angkat juga berat, jadi oke untuk menopang bagian mesin di atasnya ini. Lalu ke bagian belakang ini ada penyangga untuk slidernya. Ini juga sepertinya kuat sekali teman-teman ya. Nah, lalu ke bagian cover blade yang atas ini, jadi ini juga bahannya sepertinya sama seperti base-nya. Dan di sini terdapat lubang teman-teman, lubang untuk serbuk gergajian atau debunya. Lalu untuk cover blade bagian depan ini terbuat dari plastik bening. Secara keseluruhan menurut saya build quality-nya oke teman-teman. Jadi untuk harga
mesin 1,6 juta dengan build quality seperti ini itu cukup worth it bagi saya. Oke, sekarang kita akan coba lihat fitur yang terdapat pada mesin ini. Fitur utama dari mesin ini tentu dia bisa sliding ya teman-teman. Jadi ini bisa memotong papan lebar sampai dengan 30 cm. Nah, kemudian ini juga bisa dipakai untuk half cutting. Jadi kalau kita memotong tidak sampai putus gitu ya. Nah, ini sangat berguna ketika dipakai untuk membuat mortise tenon pada kayu. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ini bisa dibuat untuk potong bevel hingga 45 derajat teman-teman. Nah, untuk bevelnya ini bisa dipakai hanya satu arah ya, jadi hanya bisa ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita putar ke kiri, fansnya kita angkat seperti ini dulu. Nah, kemudian ini bisa dipakai potong bevel seperti ini. Lalu tentu karena ini namanya miter saw, jadi alat ini bisa untuk potong miter ya. Kemiringannya 45 derajat ke kiri dan bisa 45 derajat ke kanan. Dan untuk mekanisme putarannya ini cukup enak ya, jadi ada semacam kliknya gitu. Nah, jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mengatur sudut yang kita inginkan. Sedangkan untuk penguncian miternya ini berada di belakang sini teman-teman, jadi ini tinggal diputar aja. Nah, diputar dari tengah tangan, kemudian ini udah ngunci. Nah, udah nggak gerak-gerak lagi. Kemudian kita lihat pada bagian handle-nya ini, jadi di sini ada tombol untuk menurunkan mesinnya. Jadi kalau ini nggak dipencet, ini nggak bisa turun ya. Kemudian ini trigger untuk startnya, ini nggak ada safety-nya, jadi dia ketika dipencet mesinnya langsung nyala. Lalu di sini ada spindle lock, jadi dia fungsinya akan menahan blade supaya dia nggak berputar. Lalu kita bisa mengganti blade-nya. Lalu geser ke bagian belakang, di sini ada tuas. Ini fungsinya untuk mengunci slider supaya dia nggak bergerak maju dan mundur gitu ya. Lalu di bagian ini teman-teman, ini ada tombol. Nah, ini untuk mengunci kepala mesinnya supaya dia ketika kita mau bawa dipindah-pindahkan gitu ya, kita bisa ngunci ini di bawah. Jadi ini diturunkan dulu. Oke, kemudian ini kita turunkan sampai mentok, lalu kita pencet kuncinya. Ini udah klik, nah udah ngunci dia. Nah, pada bagian yang sebelah sini ini ada baut ya, semacam baut untuk mengatur kedalaman potong. Jadi ketika kita mau menggunakan fungsi half cuttingnya, ini kita bisa atur naik dan turun. Nah, ini nanti fungsinya dia akan mentok ke sini ya. Jadi ketika ini mentok, ini nggak bisa turun lagi dia mata blade-nya. Nah, kita coba untuk menurunkannya kira-kira segini ya. Kita turunkan sedikit lagi. Nah, ini dia ujung blade-nya, dia nggak sampai ke bawah ya teman-teman. Jadi dia hanya memotong papan separuh. Nah, ini bisa kita atur seberapa kedalamannya yang kita inginkan. Oke, saya rasa untuk penjelasan spesifikasi dan build quality dan lain-lainnya udah cukup jelas. Kemudian kita lanjut untuk tes potongnya. Oke teman-teman, jadi habis ini kita akan coba untuk tes potong menggunakan miter saw ini. Namun tadi sempat saya coba untuk potong papan gitu ya, jadi hasilnya nggak pas 90 derajat. Nah, ini perlu kalibrasi untuk fansnya. Namun teman-teman nggak usah khawatir karena untuk kalibrasi fansnya ini cukup mudah. Jadi saya tunjukkan juga caranya untuk kalibrasi fansnya ya. Oke, jadi ini kita akan coba untuk kalibrasi fans di sini. Jadi nanti kita akan coba geser supaya dia 90 derajat dengan blade yang ada di sini. Nah, untuk langkah pertama kita kebawakan mesinnya seperti ini sampai mentok. Nah, langkah berikutnya adalah 1, 2, 3, 4 baut di sini. Nah, ini kita harus kendorin dulu. Nah, setelah bautnya dikendorin, maka ini bisa
gerakin maju mundur seperti ini teman-teman. Lah, nanti kita akan coba menggunakan siku untuk mengecek kesikuan antara blade dan fansnya teman-teman. Jadi ini cukup diletakkan di sini. Nah, ini ditempelkan ke blade-nya teman-teman. Nah, ketika teman-teman melakukan kalibrasi seperti ini, pastikan colokan tidak menancap di sumber listrik teman-teman. Jadi nggak berbahaya ketika nggak sengaja kepencet powernya atau gimana. Nah, ini tempelkan ke bagian blade-nya. Nah, ini perhatikan jangan sampai dia nempel ke ke mata gergajinya, tapi nempel ke pas bagian blade-nya teman-teman. Udah nempel. Lah, kemudian kita cek di fansnya. Ini sudah nempel. Oke, setelah dirasa cukup siku, lalu kita kencangkan dulu yang bagian sini. Tidak usah terlalu kencang, jadi dikencangkan sambil dicek apakah nanti di bagian sini sama sininya geser. Sepertinya udah cukup siku teman-teman, jadi kita bisa mengencangkan ke 4 bautnya. Oke, sudah selesai, jadi kita akan langsung coba untuk tes potong teman-teman. Oke, jadi pertama kita akan coba potong cross cut. Kita akan potong kayu jati Belanda, ketebalan kurang lebih 2,3 cm, dan permukaan sininya dia udah flat. Kita langsung coba aja buat memotongnya. Kalau kita coba buat mengukur kesikuannya, jadi cukup siku ya teman-teman. Jadi setelah kita kalibrasi tadi, hasilnya sudah siku untuk pemotongan 90 derajat atau cross cutnya. Oke, sekarang kita akan coba langsung untuk memotong miternya dengan sudut 45 derajat. Nah, untuk pemotongan miternya kita akan coba ke kayu jati Belanda juga, namun dengan lebar dan tebal yang lebih tipis. Lalu kita ukur apakah dia sudah pas di 45 derajat. Jadi cara mengukurnya adalah antara dua potong ini kita gabung seperti ini. Kalau dia sudut sininya pas 90, berarti pemotongannya ini pas 45 derajat gitu ya. Oke, kita akan coba cek. Bisa dilihat teman-teman ya. Jadi hasilnya pas di 45 derajat. Oke, lanjut sekarang kita akan coba ukur berapa kapasitas lebar maksimal yang bisa mesin ini potong. Oke teman-teman, jadi sekarang kita coba ukur untuk hasil potong miter saw ini, apakah lebarnya bisa 30 cm lebih seperti yang dituliskan di spesifikasinya. Jadi kita ukurnya jangan dari sini ya, tapi kita ukur dari belakangnya sini, karena dia kan putusnya dari belakang sini. Oke, bener ya teman-teman, jadi ini dia bisa memotong lebih dari 30 cm, lebih tepatnya 30,8 cm. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes potong bevel. Kita akan potong kayu jati Belanda juga. Ini ketebalannya kurang lebih 2 cm. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, jadi sebelum kita
memiringkan mesinnya ini atau slidernya ini yang sini. Ini fansnya perlu dibuka dulu seperti ini teman-teman. Jadi ketika nanti memotong itu blade-nya tidak menabrak fansnya ini. Lalu kita mentokkan di 45 derajat kemiringannya. Terus kita kunci lagi. Oke. Lalu kita cek apakah dia sudah benar-benar persis di 45 derajat. Oh, ini cukup jauh ya teman-teman. Ini nggak sampai 45 ini. Jadi dia motongnya kurang ke sini. Jadi harusnya mungkin sekitar sini ya. Oke, jadi itu sepertinya perlu dikalibrasi dulu sininya. Tapi saya juga belum tahu gimana caranya untuk mengkalibrasi di sini. Nanti kita akan coba cari caranya lah. Oke, selanjutnya kita akan coba tes untuk kedalaman maksimum yang bisa dipotong oleh mesin ini teman-teman. Jadi ini kebetulan saya nggak punya balok yang setebal 5 cm, jadi ini saya akan coba memakai 3 buah multiplex potongan. Ini kalau saya total tebalnya lebih dari 5 cm, sekitar 5,5. Ini kita tumpuk aja di sini. Jadi ini dia bisa motong lebih dari 5 cm ya teman-teman. Jadi ini kalau kita ukur ini ya, ini tebalnya itu sekitar 5,4 cm dan ini masih kepotong putus teman-teman, kepotong putus. Kemudian kita coba untuk potongan bevelnya, kedalaman berapa yang bisa dia potong. Nah, lagi-lagi kepotong putus ya teman-teman. Jadi dengan ketebalan yang saya kasih tadi sekitar 3,7 cm itu dia masih bisa memotong putus teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah dia bisa memotong kedalaman lebih dari spek yang tertulis di spesifikasinya tentunya. Jadi ya cukup oke lah. Oke teman-teman, jadi itu tadi unboxing dan review untuk mesin Miter Saw Yasuka YMS apa ini? YMS 185A. Jadi sudah kita bahas tadi dari build quality hingga kita tes untuk potong crosscut, meter cut, dan kita juga coba untuk cek tadi potongan terlebar dia berapa cm. Dengan Miter Saw 7 inch kita bisa memperoleh lebar potong hingga 30 cm. Ini cukup oke dibandingkan dengan para kompetitornya yang biasanya bisa hanya memotong itu lebarnya sekitar maksimal 25 cm. Dan secara keseluruhan cukup worth it untuk teman-teman beli dengan harganya yang sekitar 1,6. Ya harganya masih sama dengan kompetitor lainnya, cuman kelebihannya menurut saya itu di lebar potongnya. Dia lebar potongnya bisa mencapai 30 cm lebih, itu yang membuat saya cukup kagum dengan mesin ini. Lalu saya juga suka dengan model slidernya seperti ini. Jadi dia menurut saya dengan model slider seperti ini dia memberi kesan yang lebih kokoh karena dia bentuknya berjajar vertikal bukan berjajar horizontal gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan di mesin ini adalah bahwa sudut bevelnya ini masih belum pas di 45 derajat. Jadi ini kita perlu kalibrasi lagi sebelum kita pakai fungsi bevelnya. Saya jujur masih belum tahu gimana ini cara untuk kalibrasi bevelnya, tapi nanti kita akan coba cari tahu sebelum ini bisa saya pakai buat potong bevel. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah ini memang belum ada lasernya teman-teman. Kalau masalah laser ya, di kompetitor lain juga saya rasa belum ada lasernya untuk Miter Saw ukuran 7 inch. Jadi ya masih ya maklum lah ya, masih belum ada lasernya. Oke teman-teman, sekian review pada hari ini. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Andik Works. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum.